Hai hai, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas bagaimana menyusun latar belakang masalah dan konteks penelitian, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi. Oke, kita mulai. Pengantar tentang latar belakang masalah. Oke, latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan alasan mengapa sebuah penelitian perlu dilakukan. Kuncinya adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita ambil dari kata dasar masalah atau perbedaan antara the sein dan the sollen. Dalam ilmu komunikasi, latar belakang masalah sering kali dimulai dengan mengamati fenomena komunikasi yang terjadi di sekitar kita. Oke, contoh, situasi di mana media sosial digunakan secara luas di kalangan remaja, atau grafik atau diagram yang menunjukkan peningkatan penggunaan media sosial. Misalnya kita mulai dengan fenomena media sosial di kalangan remaja. Oke, selanjutnya adalah elemen-elemen dalam latar belakang masalah. Apa saja sih yang harus ada dalam sebuah latar belakang masalah? Oke, yang harus diperhatikan adalah identifikasi masalah. Jelas, ada masalah yang muncul. Harapan kita adalah media sosial itu untuk menyampaikan informasi-informasi penting. Kenyataannya di lapangan ada nilai-nilai yang justru dilanggar oleh masyarakat. Kedua adalah pentingnya masalah tersebut. Kenapa sih masalah tersebut penting untuk diteliti? Yang ketiga adalah hubungan dengan literatur atau penelitian sebelumnya. Karena kita di ilmu sosial pasti akan ada penelitian-penelitian sebelumnya. Mengenai media sosial tadi, pasti ada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji. Nah, ini kebaruannya apa? Ya, artinya apa? Dalam penelitian ini, kenapa kita perlu lagi melakukan penelitian ini? Oke, sebagai contoh, setelah kita mengidentifikasi masalah tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja, kita perlu menjelaskan mengapa hal ini penting. Mungkin karena dampaknya terhadap kesehatan mental, atau pengaruhnya terhadap keputusan pembelian misalnya. Maka kita bisa menghubungkannya dengan penelitian yang sudah ada untuk menunjukkan di mana letak kesenjangan yang ingin kita isi. Kesenjangan, kata kuncinya ada di kata kesenjangan atau perbedaan atau ketidaksesuaian. Sekarang kita akan mulai beralih ke konteks penelitian. Perbedaan dengan latar belakang masalah dan konteks penelitian dari kalimat jelas sudah beda. Di latar belakang masalah itu harus ada masalah. Dan masalah itu tidak harus selalu negatif. Masalah itu tidak harus selalu negatif meskipun identiknya pasti selalu negatif. Masalah ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu adalah masalah. Sedangkan dalam konteks penelitian, ini harus ada konteks real di lapangan. Dalam konteks penelitian, media sosial dan perilaku, kita mungkin perlu melihat bagaimana tren global mempengaruhi budaya konsumsi Indonesia, atau bagaimana teori komunikasi massa menjelaskan pengaruh media terhadap individu. Konteks ini memberikan pembaca pemahaman tentang situasi yang besar di mana penelitian kita akan berlangsung. Setelah kita memahami konsep dasar, saatnya kita mencoba menyusun latar belakang dan konteks penelitian. Langkah pertama adalah merumuskan masalah yang akan kita teliti. Kemudian kita perlu menempatkan masalah tersebut dalam konteks yang relevan. Kayak contoh ya, latar belakang masalah yang ditampilkan tentang pengaruh media sosial terhadap perubahan perilaku konsumen di kalangan remaja. Masalah ini kemudian kita letakkan dalam konteks budaya konsumsi digital yang semakin mendunia dan teori-teori komunikasi massa yang relevan. Ketika menyusun latar belakang dan konteks penelitian, ada beberapa kesalahan umum. Kesalahan umum yang perlu dihindari. Salah satunya adalah terlalu luas atau terlalu sempit. Ketika kita akan mempelajari tentang Instagram di sebuah wilayah, kita harus fokus di wilayah tersebut. Kita tidak usah membahas tentang Instagram di dunia. Kalaupun mau, itu hanya sebagai referensi saja, tambahan. Ya, tips penting lainnya adalah selalu mendasarkan argumen kita pada literatur yang kuat dan up to date. Nah, kayak ini. Saat kita mau mengutip atau mensintasi tulisan atau pendapat orang, usahakan yang terbaru, minimal 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir itu sudah bagus. Kecuali memang teori-teori grand teori besar yang memang sejak zaman dulu yang sampai sekarang masih tetap digunakan. Ya, misalnya teori Lasswell,
teori Laswell memang di komunikasi massa ya, tapi kita coba tarik ke media sosial apakah masih bisa atau tidak. Saya rasa sudah tidak relevan ya antara teori Laswell dengan teori media sosial saat ini. Oke, itulah pembahasan kita tentang latar belakang masalah dan konteks penelitian dalam ilmu komunikasi. Semoga penjelasan ini membantu Anda dalam menyusun penelitian yang lebih solid dan terstruktur. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.